Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali dalam taklim pekanan kita, kecuali di pekan ketiga ya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa tetap istiqomah menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita lakukan, khususnya menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Paling tidak ya, minimal tuh sepekan sekali berarti kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran, kalau memang ngajinya cuma di musola. Ya, ketika kita bisa terus istiqomah di rumah, itu adalah sesuatu yang insya Allah lebih baik ya. Karena ingin kebaikan kita tuh nuansa Qur'ani bukan cuma ada di masjid, bukan cuma ada di musola, di majelis taklim, tapi di rumah-rumah kita. Bahkan bukan cuma di rumah, tapi ya hidup di dalam hati-hati kita. Bukan cuma Al-Quran fis sutur ya. Bukan cuma Al-Quran itu ada di lembar-lembaran mushaf, tapi Al-Quran fis sudur. Al-Quran ada di dalam hati-hati kita. Ya, baik secara hafalannya, ya, pemahamannya, bahkan menjadi karakter diri kita, karakter Quran. Generasi Qurani, generasi yang nilai-nilai Quran itu terrealisasi dalam keseharian. Bahkan bukan cuma diri kita, tapi kita pengen anak-anak kita, istri kita, suami kita adalah orang-orang yang memang familiar, dekat dengan Quran. Bahkan didambakan ya mendapatkan syafaat nantinya dari Al-Quran. Maka sedikit kita jaga, kita rawat, akan lebih baik daripada banyak kemudian kita tinggalkan. Ya, jadi bersyukur. Termasuk majelis-majelis ilmu biasanya itu yang berat, yang istiqomah. Ya, kalau tablik akbar, pengajian 2 bulanan, pengajian bulanan, ya apalagi dengan seremoni yang banyak gitu kan. Ada makan barengnya, biasanya itu pengajian yang insya Allah ya, sejauh saya pahami itu biasanya motivasi orang banyak yang pada datang. Tapi ketika mulai menjadi rutinitas begitu. Orang sakit tuh disuruh olahraga, kalau udah perintah dokter dia ikut olahraga. Tapi giliran udah sehat, biasanya olahraganya nggak dijaga, akhirnya sakit lagi ya. Banyak ya, kita makan sehat juga gitu, lagi sehat maka apalagi sakit, makanya betul-betul dijaga, makan sehat, bergizi ya, buahnya nggak tanggung-tanggung itu kan, tiada hari tanpa buah. Tapi giliran lagi sehat lupa semuanya ya kan. Kayak saya gitu, kadang minum kurang ya, buah juga nggak terjaga, olahraganya nggak pernah, ya udah gitu pikirannya banyak ya. Ya sebenarnya pikiran banyak, semua orang pastinya fi syugulin, mereka punya kesibukan. Tapi ketika pikiran kemudian berimbas kepada pola hidup, pola makan, itu biasanya yang masalah. Ya misalnya gara-gara pikiran pola tidurnya terganggu, gara-gara pikiran pola makannya terganggu, biasanya itu jadi pengaruh tuh penyakit. Jadi bersyukur ya. Apalagi kita di Quran itu bukan cuma sekedar baca, tapi ada nilai-nilai yang akan kita pahami, kita tadabburi. Ya. Kita awali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan baca surat apa? An-Nisa. Ayat. Wow, udah akhir-akhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Pak Iwan, monggo. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Yang hadir siapa? Bapak siapa yang hadir? Yang rutin, maksudnya yang udah rutin hadir nggak hadir? Biar kita doakan ya, Allah berikan kemudahan. Ibu-ibu, Bu Ami kemana? Maaf ya khobar, nggak ada kabar. Bu Titi, yang biasa di sebelah sana siapa? Bu Sulis. Oh, Bu Rina. Udah berapa pertemuan nih Bu Rina nggak gabung? Pak Budi sehat udah ya, alhamdulillah ya. Berapa lama kita nggak ketemu tuh? 3 ya? 2 pekan. 3 pekan. Iya 3 minggu. Dihitung juga dong berarti kan? Kalau hadirnya nggak dihitung. Ya mudah-mudahan sehat semua. Baik ya. Beberapa menit disimak. Saya mau nanya. Dari segi bacaan dulu ya. Waktu itu udah kita ingetin tentang dengung. Dengung itu ada di beberapa hal, di beberapa tempat. Ya. Paling tidak ada 6 kondisi di mana hurufnya didengung. Dengung tuh sengau, dengung tuh gunah. Dengung tuh huruf hidung. Ya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Ya. Yang pertama itu, yang wajib itu, yang pertama nun tasydid sama mim tasydid. Itu wajib dengung. Yang ada dengungnya namanya bigunnah, berarti idgham bigunnah. Ya. Apalagi Pak Imam? Bigunnah dengan dengung. Bila gunah tanpa dengung, berarti pasti nggak masuk. Ini kan tentang gunah atau dengung.
Ini kuping saya lagi menggunah nih. Lagi nih. Ya. Pak Jun, yang harus ya, ada tuh lagu dengung dia. Lagunya siapa tuh? Ada filmnya tuh sampai tuh. Ya, kalau dia pengen nyanyi lagunya itu siapa? Nisa Sabian. Gitu. Awalnya udah dengung aja gitu. Apa? Random aja deh, boleh acak siapa? Satu aja, satu orang satu. Ya Bu. Oh, Ikhfa Syafawi. Ini ada 5, ada 6. Saya tempatin di sini deh. Udah Bu, cukup. Yang lain? Hah? Idgham Mimi. Oke. Ya Bu, Ikhlas saya tempatin sini. Satu lagi apa? Ikhfa hakiki. Oke, ini biar ngerti ya. Ini hurufnya jelas. Ini apabila nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan ya mim waw nun. Ya, atau yan mula. Kemudian idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan mim. Hurufnya cuma satu. Ikhfa hakiki, ini panjang terbelakangan. Ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba satu. Iklab apabila nun mati atau tanwin ya bertemu dengan huruf ba. Nah, coba kita spill satu-satu. Pertama apa? Berurut. Sa. Apa? Jim. Da. Za. Za. Nah, kalau ini setiap huruf yang bentuknya sama begini nih. Ini semua masuk nih. Nah, baru di sini. Kop dulu ya. Yang benar apa? Pa. Berapa tuh? C 2 3 sampai 5 genep itu 8 songo. 15. Udah cukup ya? Oke, baik. Kita terapkan dalam surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah. Oh iya, kurang ini nih. Tulisnya kecepatan. Ya. Kita terapkan di surat Al-Maidah. Ayat pertama. Pertanyaan pertama, ada dengungnya apa enggak? Nanti saya baca dulu ya. Ayat pertama, pertanyaannya 3. Pertama, ada dengung apa enggak? Kalau enggak ada, udah selesai. Kalau ada berapa dengungnya? Ya, kalau ada berapa, apa aja yang menyebabkan dengung? Paham? Ini kita sampai 5 menit ya, nggak lama-lama. Saya baca. Untuk ayat pertama, saya baca dulu sebagai panduan. Ya, nanti beberapa ayat berikutnya nggak perlu dibaca. Ini enaknya ayatnya panjang-panjang. Ya, jadi bisa jadi beda-beda. Ayat pertama pendek. Disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid.
Ada berapa dengungnya? 2. Ada yang lain? Coba yang 2 angkat tangan. Jangan dibahas dulu. Sabar, kan pertanyaannya ada apa enggak? Ada kan? Pertanyaan berapa yang berikutnya? 2. Yang 2 angkat tangan. Yang 3. Yang 4. Yang 1. Tinggal angkat tangan. Oh, 3. Kita sabar, Bu, sabar. Sabar. Jadi kalau dibacain cukup denger aja bisa nebak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ada enggak? Enggak ada kan? Uhillat lakum. Nah, itu udah ketahuan ditahan. Mim mati ketemu ba, namanya apa? Nah, lihat sono tuh, mim mati bertemu dengan ba. Ya, mim mati bertemu dengan ba cuman ada 2. Ini saya lingkarin. Jadi kalau ada mim mati berarti ini sama ini. Mim mati dengan ba namanya ikhfa syafawi. Gak perlu dihafalin, dikasih contekannya, ya. Karena target kita bukan semata-mata bisa secara teori, ya, tapi paling tidak kita bisa membedakan. Lanjut, ya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum. Apa tuh? Nun mati ketemu ta. Namanya apa? Nah, berarti cari yang nun mati gitu. Ya, yang nun mati itu ada yang ikhfa syafawi yang banyak itu, ya. Dapat tuh apa? Ya, guna musyaddada atau karena nun tasydid, ya, tasydid. Nyambung? Nah, sekarang agak panjang. Ya, saya nggak bacain. Ya, kira-kira ada berapa? Silakan. Cuma 1 ayat ini aja. Ya, yang bawahnya ayat kedua, dari awal sampai akhir ayat kedua, 1 ayat itu ada berapa dengungnya? Saya belum hitung saya. Oh, langsung 6. Oke, ada yang lain? Wah, ini variasi nih. Ada 6, ada 7. Ada lagi yang lain? 5. Oke, mantap nih. Terus ada lagi? Jangan didiskusikan biar masing-masing, kenapa? Oke, ada yang lain? Di hitungan ke-5 harus selesai 1. Masih nyari. Pak Jun udah dapat ya? Berapa? 6. 2. 3. Dibahas. 4. 5. Baik. Yang jawabannya 5 siapa? Angkat tangan coba. Oh, 2. 3. Yang jawabannya 6? Yang jawabannya 7? Oke. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya benar semua. Tergantung cara bacanya, wakofnya. Ya kan? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tergantung wakofnya. Kalau wakofnya ada misalnya tanwin, terus disambung, berarti dapat. Kalau dia berhenti nggak dapat, kayak gitu ya. Ya, jadi jangan galau, tenang ya. Nah, nanti kalau saya baca dihitung ada berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. Satu ya. Apa namanya? Mim tasydid ya. Orang lagi bahas dongeng, dia bahas mat. Aduh. Ya. Jadi mim tasydid atau gunahnya itu musyaddadah, gunah karena tasydid maksudnya gitu. Lanjut ya. Saya ulangi ya. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan. Dua ya. Apa tuh? Tanwin bertemu mim, idgham biguna. Fadlan mir rabbihim wa ridwana. Ya. Kalau saya berhenti, maka nggak ada. Ada tanda wakaf nggak di situ? Nah, berarti berhenti. Oke. Lanjut. Baru dua ya. Wa idza halaltum fastadu. Berikut. Wala yajriman. Tiga ya. Gunnah. Tasydid. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin aw. Empat. Nun ketemu Shad, apa namanya? Ikhfa. Saddukum 'anil masjidil harami nun ketemu ta. Ya, apa namanya? Ikhfa. Ta'tadu. Kelima. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Berapa? Jadi jawabannya 6 dan 7. Kenapa 7? Kalau tadi ya dilanjut. Jadi kalau misalnya cara nyarinya itu nggak dibaca, cuma nyari nun, tanwin, mim mati, dapatnya 7. Nyambung nggak? Tapi kalau dia dibaca, maka dia pakai waqaf. Berarti, nah, PR-nya itu adalah, bisa nggak kalau kita lagi tilawah, yang 7-7-nya atau 6-6-nya itu tampil, gitu. Dan ini harus pelan-pelan. Ya. Ojo kesusu. Kesusu apa tuh? Jangan keburu-buru. Maka nggak boleh baca Quran tuh terburu-buru sampai meninggalkan hak-hak baca Al-Qur'annya. Ya. Ini penting. Nah, biasanya ya, indahnya atau nikmatnya kita menikmati tilawah-tilawah itu adalah salah satunya unsur dengungnya. Di samping panjang dan pendek ya. Apalagi makhraj. Kalau makhraj itu kan udah standar umum, basic banget ya makhrijul huruf. Tapi kalau ini kan kadang-kadang nggak semua orang bisa memperhatikan itu. Tapi orang yang kalau udah biasa tilawah tuh ngerti ya. Itu Bapak dan Ibu, ini sebagai penguat. Sekarang kita mentadabburi surat An-Nisa
Ayat-ayat yang kita baca di awal itu tentang banyak sifat orang-orang munafik dalam Al-Quran. Ya, kalau baca ayat itu ngeri sebenarnya ya. Kita tadi mulai dari ayatnya itu tentang untuk kita berbuat adil ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabun. Walaupun terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua dan terhadap kerabat-kerabat dekat kita. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ayat yang ke-136 itu tentang orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ini tuntutan agar kita istiqomah menjaga keimanan. Ya. Ini alhamdulillah nih hawa-hawa Ramadan udah mulai terasa. Jadi orang udah mulai tuh geliat untuk ke masjid, geliat untuk mulai siap-siap Quran gitu udah banyak. Tapi memang yang menjadi PR itu pasca Ramadan. Ya, nah bersyukurlah kalau kita senantiasa itu bisa menjaga keimanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ya, maka salah satu caranya adalah bagaimana kita menjaga interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kalau orang yang menjaga dirinya dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, insya Allah ya dia akan terjaga nilai keistiqomahannya. Karena Quran itu isinya ada kabar gembira, ada peringatan, ada pelajaran. Misalnya ya kita lagi down, kita lagi kondisi iman itu lemah. Tahu-tahu kita tilawah baca Al-Quran, bicara tentang sholat. Maka kita menjadi evaluasi diri. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya itu lalai. Ya, baik masalah niatnya itu udah mulai bergeser, bukan niat karena Allah, ya kan, tapi karena banyak hal lah kayak gitu kan. Ya. Karena saya melihat ya, fenomena berarti nggak satu ya, udah mulai banyak alhamdulillah orang itu yang mulai ke masjid, alhamdulillah banyak ya. Tapi kan pemicunya macem-macem tuh ya. Ada jamaah itu mulai ke masjid ketika apa? Ketika datang musibah, ada salah seorang keluarganya wafat, entah ibunya, entah bapaknya, entah anaknya, entah saudaranya, baru tuh mulai itu ya datang ke masjid. Tapi kalau itu nggak dibingkai dengan ilmu nilai-nilai Quran, maka lama-lama tuh balik lagi tuh nuansa kesedihannya udah mulai hilang, udah hilang lagi. Ada yang pulang umroh, pulang haji, itu rajin. Tapi nanti tuh kalau kata orang ya mulai malaikatnya udah hilang gitu kan. Kalau yang baru datang kan ada malaikatnya gitu mintain doa gitu kan. Bau-bau Mekahnya udah mulai nggak kecium katanya, udah mulai jarang lagi. Ya. Nah, walaupun memang alhamdulillah udah mulai banyak ya banyak alhamdulillah. Tapi yang kita inginkan itu adalah istiqomahnya. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Ya. Maka harus kita perhatikan hal-hal yang bisa mendegradasi iman. Ya, mendegradasi iman salah satunya itu adalah teman bergaul. Hati-hati. Teman bergaul. Nah, kita lihat. Ya, ini jadi pelajaran berharga buat kita. Bukan cuma kita ya. Artinya kita juga harus memperhatikan keluarga kita. Ayat ke-140. Ya. Ayat 138-nya itu Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima." Berikanlah kabar basyiril munafiq, berikan kabar gembira sebenarnya nih. Ya. Jadi kabarkanlah kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini bicara tentang orang munafik dan orang-orang kafir. Tadi orang-orang beriman. Nanti ayat ke-137-nya innalladzina amanu tsumma kafaru. Orang yang beriman kemudian dia kafir. Jadi kalau kita nggak bisa istiqomah, hati-hati, tergelincir. Sampai ke kategori kekufuran, na'udzubillah. Kekufuran yang paling nggak terasa itu adalah ketika orang udah mulai meninggalkan sholat. Karena KTP-nya Islam, tapi dia udah nggak melakukan ibadah.
Karena kata Rasulullah, bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Batas antara seorang dengan kekafiran itu ketika meninggalkan sholat. Nah, sebelum meninggalkan sholat, biasanya orang itu lalai dalam sholatnya. Degradasi. Menurun gitu. Dari rajin, kemudian ngerjain sholat, cuma ngerjain, lama-lama mulai waktunya lewat, dulunya yang namanya sunnahnya dikerjain, kemudian udah mulai enggak. Setelah sunnahnya enggak dikerjain, kemudian sholatnya berlambat-lambat, lama-lama bukan cuma berlambat-lambat, sampai akhirnya dia ninggalin sholat. Hati-hati, bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Makanya saya ingetin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada untuk anak-anaknya, kalau mereka pengen kemanapun, jangan lupa kalimat jaga sholatnya. Nah, kenapa? Kenapa? Sampai umur berapapun, ya. Kalau dia udah nggak jadi, artinya udah berkeluarga, dia adalah bagian dari tanggung jawab kita sesama muslim, ya, untuk saling mengingatkan. Ya. Dalam Al-Quran, suratnya surah Maryam, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ini dua hal, hati-hati. Remaja kita, anak-anak kita, bahkan bisa diri kita, akan ada generasi setelah mereka khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka yang meninggalkan sholat dan menuruti hawa nafsunya. Ya, kita lihat. Surat Maryam surat berapa ya? 19. Ayat berapa? 59. Sebelah kanan kan? Iya. Boleh baca, Bang. Terjemahnya, Bang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, terus maka mereka kelak akan tersesat. Iya, fasaufa yalqauna ghayya. Dan itu adalah pelajaran buat kita, ya. Oh, selayat sujud ya. Fa khalafa min ba'dihim adha'us shalah wattaba'a syahawat. Fasaufa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Kecuali mereka-mereka yang bertobat, beriman dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, enggak bakal dirugikan sedikit pun. Nah, ketika kita udah bisa menjaganya, maka ini PR besar buat anak-anak kita. Ya. Apalagi kalau anak laki-laki kan ketahuan, dia sholatnya di masjid, diusahakan. Walaupun ada yang bilang itu kan sunnah, betul. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, tapi sunnahnya itu muakkadah, sangat dikuatkan. Ya, sangat dikuatkan sampai kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajulah, kalau engkau ngelihat laki-laki ya'tadunal masajid, bolak-balik dia salat ke masjid, salat 5 waktu, maka kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia dengan iman. Maksudnya apa? Nih, ciri orang yang beriman kayak gitu. Ya. Jadi kalau orang Islam berarti dia sholat. Tapi orang beriman, sholatnya itu bukan cuma sekedar sholat, sesuai dengan kondisinya. Kalau laki-laki memang diusahakan di masjid. Jadi kalau misalnya kita punya anak laki-laki udah mulai malas ke masjid, hati-hati. Bukan bicara tentang sekarang, yang penting kan masih sholat, hati-hati. Lama-lama yang penting kan masih Islam. Lama-lama yang penting kan gak nyusahin orang. Mau agama apapun, gitu nanti. Karena kan yang penting lama-lama habis tuh. Ya. Ini harus kita perhatikan. Ya. Salah satunya pergaulan. Coba ayat yang tadi, yang surat An-Nisa yang akan kita baca. Yang kita bahas. Waqadan 140. Boleh Bang baca terjemahnya. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Iya. Jadi ini
kumpul sama orang-orang yang merendahkan agama. Mereka tidak menghargai nilai-nilai agama. Ya, bukan cuma ingkar, bahkan melecehkan. Hati-hati. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai pembicaraannya itu berubah. Jangan ngomong itu lagi. Artinya jangan sampai ada kedustaan, jangan sampai ada mengolok-olok. Innakum idzam mithluhum, kalau kau masih kayak gitu, sama aja lu sama orang kafir. Nah, di ayat terakhirnya perhatikan, innallaha jami'ul kafirina wal innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Dan ini yang harus kita perhatikan. Makanya kelihatannya sepele, ya. Orang-orang yang munafik itu kalau kita lihat kriterianya, kita terlalu banyak mentoleransi. Contoh misalnya bicara idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Bohong itu di kalangan masyarakat seakan-akan hal yang biasa. Biarin aja anak kecil ini. Ya, gue dibohongin. Gitu. Ketawa nih. Kelihatannya. Nanti pada hal-hal yang besar, akhirnya dia menjadi pembohong. Ya. Kata Rasulullah, bohong itu menghantarkan orang berbuat fujur, dosa. Dan kalau dia senantiasa berbuat dosa kayak tadi, hatta yuktaba, sampai Allah catat kadzaban, dia sebagai seorang pendusta. Kenapa? Karena dari bohong, lama-lama menjadi profesi. Ya, menjadi gelarnya dia, menjadi kebiasaan. Naudzubillah. Ya, padahal kebohongan sekecil apapun, sebagai seorang yang beriman, ini kita harus hati-hati. Karena bohong itu sifat orang munafik. Dan orang munafik itu dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng. Padahal ayatnya, kalimatnya jelas kata Rasulullah, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu 3. Ini dalam interaksi dengan masyarakat, ya. Interaksi dengan masyarakat. Nah, kalau kita udah mulai membiasakan kebohongan, ya, suami kepada istri, ada kebohongannya, ya. Ini lagi viral nih kan, yang istri seorang, nggak enak juga nyebutnya, bukan gibahnya, tapi saya mencatat tuh ada hati-hati dengan kebohongan, siapapun, ya, siapapun, ngeri, ya, karena udah masalah kebohongan itu masuknya itu kategori itu nifaq, bahkan kata Rasul munafikun khalis, ya, munafik yang murni itu ketika salah satu dari sifat ini dimiliki oleh seseorang. Termasuk saya, potensinya ada. Apalagi saya banyak ngomong kan. Ya. Jangan sampai ngarang-ngarang cerita, ya, merekayasa gitu. Ya, ngeri. Apa? Tergantung itu adanya komitmennya itu di mana. Ya. Tapi itu jadi kamuflase, jadi kebohongan juga nantinya untuk menenangkan orang. Ya. PHP, betul. Ya. Walaupun bukan berarti kita harus jujur banget sama orang, enggak. Ya kan? Kita lagi di kamar mandi, mohon maaf lagi di kamar mandi, tanggung nih. Ya kan? Baru juga masuk, gue kebelet banget. Ya. Diceritain semuanya, ya enggak juga. Cukup umum aja, mohon maaf. Ya, masih di rumah, selesai kan? Iya. Jangan sampai jujur banget, ya kan? Molos. Ada seseorang tuh ketika datang terlambat, saya panggil kan. Kenapa Bapak terlambat? Ustadz, ini istri saya lagi puber kedua deh. Gitu. Ini asli nih ceritanya. Jadi saya nggak bisa langsung ke kantor. Jadi kalau misalnya habis subuh baru cerita gitu kan. Dan masih
nggak perlu lah yang begitu-begitu diceritain gitu kan. Bilang, aduh, ini kan jadi bicara tentang istrinya gitu kan. Udah cukup, saya bilang. Mungkin salah satu dia percaya sama saya, iya, cuman nggak kayak gitu-gitu banget lah cerita gitu kan. Secara umum aja, yang dibutuhkan gitu. Ada yang seperti itu. Ini asli ini ya, nggak bohong. Cerita kisahnya saya bilang, karena sering kok terlambat mulu. Bingung kalau dia nyari alasan. Akhirnya gue jujur aja gitu kan. Ya, padahal kita bilang, mohon maaf Pak, biasalah drama pagi kalau ada di rumah. Drama, ada yang begitu. Ya, dia nggak nyebutin dia lagi bertengkar sama istrinya atau dia lagi nggak nyaman sama keluarganya, nggak perlu diceritain kalau itu aib kan. Dia bilang, ya begini nih Pak, drama pagi, mudah-mudahan doain lah biar saya bisa gitu. Ya. Ada yang nggak mau jujur, akhirnya dia di kantor ya, keluar kantor nggak izin-izin. Ya, pas lagi WhatsApp, Pak, tolong begini-begini. Bingung dia kan. Akhirnya yang lain datang. Ya, Pak, ini ya, saya ketinggalan kacamata waktu itu. Oh iya Pak, lah si ini kemana? Lagi, wah bingung juga diceritanya kan. Udah saya WhatsApp aja. Emang lagi di mana? Saya kaget ya, langsung panjang ceritanya. Minta maaf, Stan. Gitu. Kemana saya bilang? Apa susahnya sih ente tinggal bilang doang, ya kan bisa easy. Kalau begini, kalau kena apa ente itu nggak pakai izin, berarti kan menyalahi kesepakatan. Karena salah satu ciri orang munafik itu tidak tumina khon. Kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Salah satu amanahnya saya udah buat tuh dalam tulisan, tugas dia itu jam istirahatnya sekian, jam pulangnya sekian, jam datangnya sekian. Nah, bahkan kalau misalnya ada kegiatan keluar, harus izin sama saya. Nah, saya bilang, coba ente, kalau kayak gini, kan jadi ketahuan repot. Coba kalau misalnya, ya Ustadz, istri lagi begini, cerita tuh. Ya istrinya gitu kan, jadi terlalu jujur. Coba bilang aja, saya harus mengantar istri ke rumah sakit. Kan selesai. Kita juga curiga, istri ente sakit apa, segala macam. Enggak lah. Kita menyesuaikan. Ini dalam kehidupan saya sering mendapatkan kok kayaknya hal yang biasa. Termasuk anak-anak kita. Kalau kita tanya gitu kan, kamu lagi ngapain tuh? Enggak ngapa-ngapain. Nah kalimat enggak ngapa-ngapain tuh bohong loh. Betul enggak? Kan enggak terus kalau enggak ngapa-ngapain, ngapain kamu di sini? Nah kan jelasin aja. Oh iya, kadang-kadang tuh minta maaf tuh susah memang. Maaf Pak, saya tadi lagi ini kan, enak tuh. Ya, sebab kalau maaf itu meluluhkan hati. Ya. Kemarin ada tuh, ketika saya masuk ke kelas lagi ngajar, ada anak lagi main game. Sebenarnya handphone dilarang, cuman kita pakai komputer kan, sama Chromebook namanya. Tapi masih bisa aplikasi game. Karena ternyata kata temen yang bagian keamanan cyber tuh, jadi game itu bercloning dia. Kalau ini diblokir, ganti lagi dia. Ganti lagi terus beranak pinak nggak habis-habis. Sampai hari ini saya di screenshot deh, Pak ini loh, kan saya panggil tuh tim IT-nya gini, dikasih tahu ini yang udah kita blokir, tapi keluar lagi ini keluar lagi gitu ya. Dan anak-anak itu cerdas katanya mengenai IT-nya, beberapa anak nggak semua. Nah ada anak saya panggil, pertama kali saya cuma bilang gini, jujur ya, iya Pak, saya main game Pak, alhamdulillah. Udah gitu meluluhkan hati, nggak perlu kita juga, ya ini kejujuran emang. Karena kejujuran ciri orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini kalau kita tadabbur itu dahsyat. Kita khawatir kita termasuk orang-orang yang ini innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Siapa yang tadi baca tuh? Walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu di keraknya neraka. Karena kan tampilannya baik, tampilannya bagus, cuma buat nyenengin orang doang. Padahal hatinya enggak. Kayak orang bohong itu biar orang kan nggak kecewa sama kita. Tapi pada hakikatnya enggak, naudzubillah. Orang pembohongannya itu nggak mau kalau dibohongin gitu. Ya, pastinya dia senang dengan orang yang jujur. Orang ngerampok, ya kan bareng-bareng. Kemudian nanya tuh, lu dapat apa tadi? Gitu kan. Ternyata dibohongin.
Oh enggak, gua enggak dapat gitu kan. Pas ketahuan gimana kira-kira? Marah dia, ya. Jadi orang buruk pun paling sebenarnya senang dengan kejujuran. Sebaliknya, nggak suka dengan kemunafikan. Makanya orang-orang munafik itu berada sampai ayatnya jelas, termasuk di tata cara sholat, ya Allah gambarkan. Ayat 142-nya itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia orang munafik, dia bukan nggak sholat, dia sholat. Ya. Idza qamu, apabila berdiri untuk sholat, sholatnya malas-malesan. Nggak semangat, lalai. Yura'unan nas, niatnya itu bukan karena Allah, pengen dilihat sama orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat dalam sholatnya kepada Allah kecuali ingatan yang sedikit sekali. Ya. Karena nggak disiapin. Ya. Pikirannya udah masalah dunia. Ya. Makanya ngaji kita ini salah satunya adalah kita mentadabur itu biar kita nyambung. Oh, ayat ini bicara tentang seperti ini. Walaupun sekali lagi karena kita bukan latar belakang yang aktif berbahasa Arab, ngerti setiap kata itu bisa kita langsung pahami, tapi paling tidak secara umum kita dapat ketika kita, oh iya ayat ini bicara tentang ini. Nah, kalau kita aja udah ngeri, maka kita juga harus jaga nilai-nilai ini di rumah-rumah kita. Makanya hati-hati dengan pergaulan, ya. Karena bukan cuma kata kasar doang, termasuk kebohongan itu kadang-kadang pengaruh. Ya. Ketika yang sudah nikah lagi waktu itu yang saya ceritain konsul sama saya, maka kalimat dia itu, iya Ustadz, saya jadi bohong mulu sama istri pertama. Bayangin aja. Iya, karena ditanya sama istrinya, kamu lagi di mana? Gak bisa jawab, akhirnya, iya nih, lagi belanja. Oh lama banget, sebelumnya kalau belanja perasaan cuma sebentar. Ini sampai seharian belanja, bayangin tuh. Dia yang bilang ke saya. Jadi saya bohong deh Ustadz. Tuh kan. Udah mulai dapet. Gitu. Berarti kan ada yang terzolimi nggak? Ngeri. Ya, makanya itu beratnya gitu. Ya. Kalau nggak bisa adil, jangan. Karena apa? Ini harus musyawarah. Kasih. Ya. Bukan berarti saya anggota ISTI katanya, ikatan suami takut istri katanya. Enggak, ini bukan masalah berani atau tidaknya, bukan. Ini adalah bicara mengenai kemampuan kita. Dan kemampuan yang paling berat itu kemampuan tadi, kejujuran. Itu sulit. Ya. Jadi mudah-mudahan ayat yang kita baca, di samping tadi kita dapat tilawahnya, kita dapat juga kontennya. Lisan kita terjaga. Yang kedua, janji kita diusahakan jangan sampai miss. Ya. Kalaupun kita nggak bisa sebelum waktunya, kasih tahu, mohon maaf, ada darurat. Gitu. Termasuk yang sering dengan anak-anak kita. Seakan-akan mereka nggak nuntut. Ini bukan orang berbohong itu bukan dengan cuman orang luar, dengan anak juga masuk dalam kategori kita berbohong atau ingkar janji. Ya, maka itu ada kalimat insya Allah. Ya, tanamkan. Ya, jangan siap aja kan. Besok kita berangkat jam 7, siap gitu kan. Ingat insya Allah. Kalau udah nggak bisa, jangan pakai insya Allah. Udah nggak bisa, makanya insya Allah. Udah bilang aja nggak bisa, jujur aja bilang. Iya, walaupun pahit, tapi kan nggak PHP. Besok bisa nggak jam 7, siap gitu kan. Nggak taunya, mohon maaf gitu. Nah hari ini saya ada janji dengan tukang di rumah saya. Ya, udah insya Allah. Tapi saya juga ada kajian jam 7:30 di Parung Bingung di Jembatan Serong. Makanya saya pengen balik dulu biar ketemu sama tukang. Di rumah lagi mau bikin kamar buat yang kecil, Yazid. Ya, karena udah 10 tahun. Apa? Enggak, diskat doang. Ya, tingkat
gede biayanya nih. Sekat tuang. Ya, jadi geser-geser dikit lah kayak gitu. Ya nanti kalau mereka udah berkeluarga buka lagi masalahnya kan. Terlalu banyak. Rumah-rumah begini. Market. Oh, gitu ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, dikasih tahu ke saya ya. Khawatir nanti ada sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Pak Ihsan kemana Pak Ihsan? Iya. Ya. Ya. Oh, mana dia? Oh, Masya Allah. Tawadu dia. Gimana Bu? Satu aja ya. Oh, tips. Kiper yang nge-tips. Oh gitu. Kalau cinta istri nggak perlu tipsnya. Wah, udah tuh ya. Kalau udah itu oke dah kan? Ya. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya saya pengen masukin teori materi kita tentang mendakwahi keluarga. Tadinya ya. Kita mau tadabbur surat Nuh sebenarnya ya. Cuma karena orang yang nggak banyak juga, akhirnya kita tilawah. Tadinya karena waktu saya kan nggak banyak. Ya. Jadi yang pertama tuh dalam dakwah ngajak orang siapapun, mau keluarga, mau anak. Yang pertama itu niatkan lillahi ta'ala. Ya, berarti ikhlas kita beramalnya, bukan cuma tertarget mereka ikut kita, enggak. Kalau dia ikut kita, alhamdulillah. Tapi yang pasti dia ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ikhlas kita itu bukan karena Pak taklim dong kan nggak enak sama orang-orang. Nah, niat itu nggak enak. Ya, tanamkan keikhlasan. Sehingga ketika kita pengen dakwahin orang, dakwahnya itu karena Allah. Karena dakwah karena Allah yang ditanamkan tuh kecintaan sama Allah aja dulu. Ya, kalau orang cinta sama Allah, insya Allah yang lain-lain tuh akan ikut. Kan kalau orang cinta jadi ngikutin ya, menyesuaikan. Ini yang pertama ya, namanya dakwah ilallah. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, suratnya surat An-Nahl ya, 165 itu. Yang kedua bil hikmah ya. Dengan hikmah menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Jangan sampai pakai cara kita semata enggak memperhatikan orang. Psikologi orang lain tuh beda-beda. Apalagi mohon maaf, laki-laki itu merasa leader, merasa pemimpin ya. Bisa jadi tapi pendekatannya beda-beda. Kadang-kadang nggak perlu pakai terlalu banyak ngomong gitu kan. Tapi banyak dengan aksi. Misalnya diajak ya, diajak. Diajak tuh yang memungkinkan. Saya beberapa majelis taklim saya bikinnya ba'da maghrib. Kenapa kira-kira? Karena waktunya singkat, orang juga pengen ngapa-ngapain tanggung. Udahlah, kenapa di masjid aja sebentar gitu maksudnya. Ya, beberapa taklim saya bikin sengaja gitu. Karena ada segmen orang tuh yang begitu. Ya, nggak mau ya. Jadi bil hikmah kita cari tuh hal yang membuat dia nyaman, membuat dia tenang. Apalagi kalau misalnya kita tahu tipikal dia ustadznya yang kayak gini, gitu kan. Yang penting ikut dulu aja. Ya, jangan belum apa-apa udah dilarang. Karena sifatnya itu dalam dakwah itu yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dulu, jangan disulit-sulitkan. Cari yang mudah. Basyiru, berikan banyak kabar gembira, motivasi. Wala tunaffiru, jangan jadikan dia lari. Dikasih hukuman-hukuman gitu kan. Ntar bakal begini. Ya. Kasih motivasi kayak gitu. Ya. Dan yang paling efektif adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu kita tunjukkan kita itu dampak kita taklim, dampak kita ngaji itu adalah kebaikan. Karena dampaknya itu adalah kebaikan, maka ada daya dukung. Ya. Saya bikin evaluasi. Ya. Majelis taklim yang Ahad sore. Ya, sebentar, saya bacain nih poin-poinnya. Buka tautan. Nggak kebuka. Salin.
Nih handphone saya nggak tahu settingannya, kadang-kadang ada link, alhamdulillah sih. Jadi kalau diklik nggak langsung kebuka nih. Ya kalau pinjol kan enak jadi. Oh iya nggak langsung. Pinjol Jawa Barat termasuk yang terbesar. Kota Depok paling besar, Cimanggis terbesar di Indonesia. Ini, apakah ibu bahagia bersama suami saat ini? Ini evaluasi grup bapak-bapak. Yang kedua, apakah suami ibu adalah suami yang ideal? Apakah suami ibu sudah menjadi pembimbing akhlak yang baik? Bagaimana aktivitas ibadah suami selama di rumah? Ini link ini saya kasih ke bapak-bapak, tapi yang ngisi istrinya. Ya, yang kelima, bagaimana perubahan kepribadian suami setelah mengikuti pengajian selama ini? 6. Apakah suami ibu telah menjadi contoh akhlak yang baik di rumah? Ini biar jadi evaluasi masing-masing. 7. Apakah suami ibu senantiasa tepat melaksanakan sholat 5 waktu? Ini nggak bicara di masjid atau di rumah, yang penting waktunya aja. 8. Apakah suami ibu senantiasa memperhatikan ibadah keluarga, khususnya sholat 5 waktu? Jadi bukan cuma dia, tapi istrinya atau keluarganya juga diingat. Apakah suami ibu termasuk orang yang mudah menerima masukan atau kritik dari istri? Yang ke-10, apakah ibu mendukung program pengajian pekanan setelah suami? Yang terakhir, silakan berikan usulan, kritik, saran untuk pengajian pekanan yang diikuti oleh suami. Kirim. Boh. Ini 12 orang yang ngisi. Nih usulannya unik-unik, list usulannya. Nah, harus ada evaluasi, jangan cuma jiping jiro, ngaji nguping, ngaji ditaruh, setelah itu udah nggak ada dampak. Nih ada yang harus ada ibadah tambahan. Kemudian ada yang semoga bisa ada agenda yang melibatkan istri sebagai partner. Kemudian bingung memberikan kritik dan saran. Ya. Kemudian masalah bagaimana sebaiknya suami maupun istri menyikapi antara ibunya, istri, dan iparnya. Itu. Nah, ini minta tuh, tolong dong diingatkan, berarti kan. Kemudian tolong dibuatkan untuk baca Quran di luar pengajian, karena tempat saya nggak ada kayaknya yang sangat bagus menurut saya. Kalau hanya biasanya menggugurkan yang lain nih, ya kan, hanya kalau tetapi gitu sering izin tidak hadir, sehingga bagi yang tidak hadir diberikan tugas supaya berpikir ulang kalau berencana untuk tidak hadir. Ini bagus nih, jadi istrinya dukung, suaminya izin mulu, banyak kegiatan gitu kan, nggak ngaji, jadi istrinya itu semangat buat ngaji. Bisa nggak kalau dikasih tugas ya, pekan depan karena tugas nggak ngaji lagi ya. Jadi gitu ya Bu ya, jadi nggak bisa apple to apple, cara ini diterapkan di sini bisa nggak bisa, makanya harus tahu karakter suami ya. Dan yang terakhir, jangan lupa, terakhir tapi last but not the least ya, terakhir tapi bukan berarti dia yang sepele, doain ya. Betul, jangan lelah berdoa, bosan Ustaz udah doain mulu, jangan ya, jangan pernah lelah berdoa ya. Bisa jadi suatu saat, mohon maaf ya, ternyata suaminya lebih rajin daripada istrinya, ada yang kayak gitu. Iya, awalnya lama-lama ternyata ya. Ini kayak yang dievaluasi itu bisa jadi ada istrinya itu yang ketika istrinya lah emang udah bagus, ada yang isinya 5 semua tuh. 5 itu artinya apakah tadi kan pakai skala 1 sampai 5. Itu isinya 5 semua. Ya, sampai komentar ada saran nggak berani dia saran apa-apa karena suaminya udah terasa bagi dia itu udah banyak perubahan. Ya iya, belum. Alhamdulillah, makanya tinggal ditingkatkan lagi. Ya. Hadanallah yakum ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.